Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Waalaikumsalam. kembali lagi bersama saya Kansa Rizky dalam program Lampung Bicara. Kali ini saya sudah bersama narasumber utama kami, yaitu Bapak Desa Putra, selaku Ketua Komisi 3 DPRD Lampung Tengah. Halo Pak. Ya, halo Kak Kansa. Kabar baik, Kak. Baik ya Pak. Baik. Baik. Pak, ini paling kita di sini cuma ngobrol-ngobrol santai aja Pak, terkait dengan mungkin profil singkat Bapak, dan juga terkait dengan infrastruktur yang sudah ada nih Pak di Lampung Tengah, sama harapan Bapak ke depannya untuk Lampung Tengah. Mungkin bisa kita lanjut ya Pak? Ya, bisa. Pertanyaan yang pertama, boleh dong Pak Bapak ceritain sedikit tentang profil Bapak nih? Latar belakang Bapak, kenapa Bapak memilih untuk masuk ke dunia politik seperti itu? Baik Kak, terima kasih Kak Kansa. Saya memang dari disiplin ilmunya memang teknik sipil. Jadi di situ kami memang punya cita-cita ingin menerapkan ilmu untuk membangun mulai dari tingkat desa, kampung, kecamatan, kabupaten, bahkan di provinsi Lampung ini, Kak Kansa. Di situ saya dulu bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, yang mana kita diperintahkan dengan adanya program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat ini untuk bagaimana caranya kita agar dapat memberdayakan masyarakat dari seluruh sektor, dari pertanian, dari perdagangan atau perekonomian, dari kesra, kesehatan, pendidikan, semua kita lakukan. Sehingga saya juga tergabung atau ikut di beberapa organisasi masyarakat yang memang bergerak untuk membantu masyarakat. Sehingga ada kesempatan saya ikut dan terjun menjadi pengurus partai politik, yaitu sekarang saya berada di fraksi Partai Gerindra, fraksi Bapak Presiden kita, partai Bapak Presiden kita Pak Prabowo Subianto, dan Gubernur kita Pak Mirjani. Jadi disitulah saya terobsesi, keinginan saya yang lebih, kalau saya bisa berkontestan di pemilu, mengikuti pemilu legislatif, saya bisa didudukan oleh fraksi saya di kursi DPRD, mungkin saya lebih leluasa dan lebih luas lagi yang bisa saya terapkan ilmu saya. Di situ saya juga bisa menganggarkan bersama pemerintah daerah. Di situ juga saya bisa mengawasi dan bisa membuat aturannya untuk kita lebih luas, tidak hanya di kampung, di kecamatan, dan dapil saya mungkin lebih luas lagi di Lampung Tengah, Kak Kansa. Oke, baik. Jadi emang termotivasi fraksi Bapak sendiri seperti itu. Oke. Pak, mungkin dalam dunia politik nih Pak, tentunya pasti ada yang namanya proses yang panjang. Kapan sih Pak pertama kali Bapak terjun ke politik dan apa yang mendorong Bapak gitu? Ya, saya pertama kali terjun ke dunia politik di tahun 2014. Di situ saya termotivasi setelah saya menjadi konsultan pemberdayaan masyarakat. Di situ saya terobsesi dan punya rasa keinginan untuk membantu masyarakat yang lebih luas dan bisa juga ikut mengambil keputusan supaya masyarakat yang kita bantu ini dapat realisasi dengan segera, itu Kak Kansa. Baik. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, sebelum Bapak masuk ke dunia politik nih, apa sih Pak aktivitas atau profesi Bapak yang menurut Bapak itu membentuk cara Bapak melihat persoalan nih Pak, apalagi kan Bapak Komisi 3 yang sesuai dengan infrastruktur gitu, pembangunan di Lampung Tengah ini. Ya, di situ kami juga saya sebelumnya memang menjadi konsultan perencana, konsultan pemberdayaan. Di situ saya terobsesi atau punya keinginan bagaimana caranya pembangunan di wilayah-wilayah yang ada di Lampung Tengah ini. Kebetulan juga Lampung Tengah ini sangat luas sekali Kak Kansa, sehingga kita bisa melaksanakan pembangunan itu secara cepat, dan kita juga bisa
ikut membantu untuk menganggarkannya, itu Pak Kansa. Baik. Nah, Bapak kan sebagai figur publik nih Pak, pasti nggak mudah ya Pak untuk membagi waktu. Ya. Mungkin Bapak sekarang sibuk banget Iya, Pak ya. iya Kak Ada Kansa. nggak sih Pak pastinya dukungan keluarga Bapak seperti apa gitu selama menjalani aktivitas sebagai Ketua Komisi 3? Ya, yang pasti dengan kesibukan ini waktu juga tersita untuk keluarga, anak, istri. Tapi anak dan istri juga sangat mendukung sekali Kak Kansa. Karena inilah sudah menjadi pilihan profesi saya selaku legislator, sehingga mereka juga anak, istri dan seluruh keluarga juga memaklumi hal ini Kak Kansa. Jadi memang waktu ini banyak tersita untuk melaksanakan kegiatan dan program-program yang untuk kita realisasikan kepada masyarakat Kak Kansa. Oke, berarti kalau dari keluarga sendiri ngedukung? Ya, Pak sangat ya? mendukung sekali. Oke, nah mungkin apa sih Pak nilai atau prinsip yang Bapak selalu pegang nih dalam menjalankan tugas politik dan pengawasan di DPR? Ya, prinsipnya kita yakin berjalan tegak lurus, apa yang kita perbuat ini ikhlas demi kepentingan masyarakat dan Lampung Tengah serta Provinsi Lampung Kak Kansa. Masya Allah, keren banget Ya, prinsip dan ya. nilainya, Pak. Nah baik pemirsa, pembahasan selanjutnya akan kita bahas nih Pak ya, kita Ya. kupas tuntas bersama Bapak Dedi, tapi setelah jeda pariwara berikut. Ya. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Sudah jelas maknanya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu paham geopolitik. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Kalau Israel marah sama Iran karena Iran mendukung Palestina kan, akan menghancurkan tempat nuklir Iran di sana kan. Oke. Kalau itu terjadi, Iran juga udah punya nuklir. Oke. Akan terjadi perang dunia kan. Apa kabar Indonesia Malam live di TV One. Rangkuman berbagai kabar terbaru. Mendapat serangan bertubi-tubi, Iran membalas serangan Israel. Dari hari ini sampai seterusnya Iran akan membalas dengan balasan yang cukup keras. Ragam berita hangat, peristiwa skala nasional maupun internasional. Ribuan warga Palestina tewas terbunuh oleh serangan tentara Zionis Israel saat mencari bantuan di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Kabar siang live di TV One. Rangkuman berita yang mengemuka di sepanjang hari. Tentara Zionis Israel kembali menembaki warga Palestina yang sedang mengantre bantuan di pusat distribusi bantuan di Gaza. Melengkapi kebutuhan informasi. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan pidato emosional tentang penderitaan di Gaza setelah menerima gelar kehormatan. It's so painful what we see in Gaza. Kabar hari ini hanya di TV One. Rangkuman berbagai kabar terbaru. Mendapat serangan bertubi-tubi, Iran membalas serangan Israel. Dari hari ini sampai seterusnya Iran akan membalas dengan balasan yang cukup keras. Ragam berita hangat, peristiwa skala nasional maupun internasional. Ribuan warga Palestina tewas terbunuh oleh serangan tentara Zionis Israel saat mencari bantuan di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Kabar siang live di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Sudah jelas maknanya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu paham geopolitik. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Kalau Israel marah sama Iran karena Iran mendukung Palestina kan, akan menghancurkan tempat nuklir Iran di sana kan. Oke. Kalau itu terjadi, Iran juga udah punya nuklir. Oke. Akan terjadi perang dunia kan. Apa kabar Indonesia Malam live di TV One. Rangkuman berita yang mengemuka di sepanjang hari. Tentara Zionis Israel kembali menembaki warga Palestina yang sedang mengantre bantuan di pusat distribusi bantuan di Gaza. Melengkapi kebutuhan informasi. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan pidato emosional tentang penderitaan di Gaza setelah menerima gelar kehormatan. It's so painful what we see in Gaza. Kabar hari ini hanya di TV One.
Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Sudah jelas maknanya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu paham geopolitik. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Kalau Israel marah sama Iran karena Iran mendukung Palestina kan, akan menghancurkan tempat nuklir Iran di sana kan. Kalau itu terjadi, Iran juga udah punya nuklir. Akan terjadi perang dunia kan. Apa kabar Indonesia Malam live di TV One. Rangkuman berbagai kabar terbaru. Mendapat serangan bertubi-tubi, Iran membalas serangan Israel. Dari hari ini sampai seterusnya Iran akan membalas dengan balasan yang cukup keras. Ragam berita hangat, peristiwa skala nasional maupun internasional. Ribuan warga Palestina tewas terbunuh oleh serangan tentara Zionis Israel saat mencari bantuan di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Kabar siang live di TV One. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lampung Bicara bersama saya Kansa dan tentunya bersama narasumber kami yaitu Bapak Dedi. Baik Pak, mungkin kita lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya yaitu Bapak Dedi berbicara nih Pak soal Komisi 3 yang identik dengan infrastruktur ya Pak atau pembangunan. Apa sih Pak capaian besar yang sudah berhasil diwujudkan selama Bapak menjabat? Ya, capaian sudah dia hasilkan. Banyak sekali infrastruktur jalan, jembatan, bedah rumah, serta dari pembangunan sekolah-sekolah juga, dan juga dari sektor pertanian. Di situ juga ada jalan, ada optimalisasi lahan pertanian yang tadinya lahan tidak berguna bisa kita berdayakan untuk menjadi lahan yang berguna untuk lahan pertanian. Di situ di seluruh kecamatan yang ada di Lampung Tengah, di 28 kecamatan ini, di 311 kampung dan desa ini sudah terbagi karena anggaran kita yang terbatas dan luas wilayah kita yang terlalu luas, sehingga di seluruh kampung dan seluruh kecamatan ini kita mengatur, membagi sesuai dengan prioritas yang utama untuk melaksanakan seluruh sektor yang ada, pembangunan jalan tersebut, bangunan jembatan, sekolahan dan sebagainya, agar semua keinginan masyarakat ini dapat kita penuhi. Itu Kak Kansa. Kalau untuk konsentrasi utamanya apa Pak di Lampung Tengah itu sendiri? Lampung Tengah kita konsentrasi utamanya infrastruktur jalan, jembatan, terus itu sarana pertanian, terus itu pembangunan sekolah, bedah rumah, bahkan sampai ke sanitasi. Kita masyarakat Lampung Tengah di beberapa kampung yang belum mempunyai MCK atau jamban, kita buatkan jambanisasi untuk dari segi kesehatan. Kita sampai segitunya Kak Kansa. Berarti semua yang dibutuhkan segala bidang, segala sektor itu Kansa untuk kita tunjang. Oke, mungkin Pak selama menjalankan tugas nih, tantangan apa sih Pak yang sering muncul saat mendorong pembangunan terutama di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan? Ya, yang pasti tantangan jarak dan wilayah-wilayah yang masih terisolasi atau jauh dari perkotaan. Di situ juga banyak sekali tantangan, mungkin lahan wilayah itu belum terbuka, kita harus rintis dan kita harus buka bersama masyarakat. Kita juga perlu bantuan masyarakat sekitar untuk bergotong royong. Setelah itu kita bantu anggarkan sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang jadi program pemerintah ini dapat terrealisasi, mengingat keterbatasan anggaran tadi. Akan tetapi kita mencari formulanya bagaimana caranya dengan luasnya wilayah ini kita dapat realisasikan semua keinginan masyarakat, walaupun agak tersendat-sendat atau sedikit terseok-seok
akan tetapi tetap kita realisasikan itu Kak Kansa. Oke, jadi jika melihat progres pembangunan tahun ini Pak, menurut Bapak apa sih Pak yang menjadi faktor keberhasilan sehingga beberapa proyek bisa berjalan dengan lebih baik? Yang utama ketersediaan anggaran Kak Kansa. Jadi kalau anggaran ini tersedia, pembangunan ini dapat kita laksanakan dengan baik, tinggal kita dalam hal ini pengawasan DPRD bersama kepala daerah dan seluruh OPD yang menangani bidang-bidangnya tersebut untuk dapat melaksanakan program itu dengan baik Kak Kansa. Oke, berarti anggaran dan pengawasan. Anggaran dan pengawasan Kak Kansa. Oke, nah mungkin ini sih Pak, bagaimana sih Pak Komisi 3 memastikan bahwa pembangunan itu berjalan tepat sasaran dan tidak sekadar formalitas saja Pak? Ya, di situ kita dalam merencanakan di sini DPRD bersama kepala daerah kita ada musyawarah tingkat kampung. Selanjutnya setelah musyawarah tingkat kampung kita naik ke musyawarah pembangunan tingkat kecamatan. Setelah kita bawa prioritas dari kampung ke tingkat kecamatan, prioritas ini kita bawa ke musyawarah pembangunan tingkat kabupaten. Di situ juga ada aspirasi DPRD. Dikala kita melaksanakan reses atau menampung seluruh aspirasi masyarakat ini, di situ kita ada prioritas-prioritas, Kak Kansa. Prioritas mana yang lebih utama dan yang perlu kita utamakan untuk kepentingan masyarakat, disitulah kita pilah-pilah, kita rancang bersama DPRD serta pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk menganggarkan, memprioritaskan anggaran mana yang lebih utama untuk kita laksanakan. Jadi memprioritaskan prioritas yang paling sangat dibutuhkan. Ya. Nah mungkin pemirsa pembahasan menarik lainnya akan kami sajikan setelah jeda pariwari berikut ini. Tetap bersama kami di Lampung Bicara. Rangkuman berbagai kabar terbaru. Mendapat serangan bertubi-tubi, Iran membalas serangan Israel. Dari hari ini sampai seterusnya Iran akan membalas dengan balasan yang cukup keras. Ragam berita hangat, peristiwa skala nasional maupun internasional. Puluhan warga Palestina tewas terbunuh oleh serangan tentara Zionis Israel saat mencari bantuan di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Kabar siang live di TV One. Rangkuman berita yang mengemuka di sepanjang hari. Tentara Zionis Israel kembali menembaki warga Palestina yang sedang mengantre bantuan di pusat distribusi bantuan di Gaza. Melengkapi kebutuhan informasi. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan pidato emosional tentang penderitaan di Gaza setelah menerima gelar kehormatan. It's so painful what we see in Gaza. Kabar hari ini hanya di TV One. Rangkuman berita yang mengemuka di sepanjang hari. Tentara Zionis Israel kembali menembaki warga Palestina yang sedang mengantre bantuan di pusat distribusi bantuan di Gaza. Melengkapi kebutuhan informasi. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan pidato emosional tentang penderitaan di Gaza setelah menerima gelar kehormatan. It's so painful what we see in Gaza. Kabar hari ini hanya di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Sudah jelas maknanya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu paham geopolitik. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Kalau Israel marah sama Iran karena Iran mendukung Palestina kan, akan menghancurkan tempat nuklir Iran di sana kan. Kalau itu terjadi, Iran juga udah punya nuklir. Akan terjadi perang dunia kan. Apa kabar Indonesia Malam live di TV One. Rangkuman berbagai kabar terbaru. Mendapat serangan bertubi-tubi, Iran membalas serangan Israel. Dari hari ini sampai seterusnya Iran akan membalas dengan balasan yang cukup keras. Ragam berita hangat, peristiwa skala nasional maupun internasional.
Ribuan warga Palestina tewas terbunuh oleh serangan tentara Zionis Israel saat mencari bantuan di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Kabar siang live di TV One. Rangkuman berita yang mengemuka di sepanjang hari. Tentara Zionis Israel kembali menembaki warga Palestina yang sedang mengantre bantuan di pusat distribusi bantuan di Gaza. Melengkapi kebutuhan informasi. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan pidato emosional tentang penderitaan di Gaza setelah menerima gelar kehormatan. It's so painful what we see in Gaza. Kabar hari ini hanya di TV One. Rangkuman berita yang mengemuka di sepanjang hari. Tentara Zionis Israel kembali menembaki warga Palestina yang sedang mengantre bantuan di pusat distribusi bantuan di Gaza. Melengkapi kebutuhan informasi. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan pidato emosional tentang penderitaan di Gaza setelah menerima gelar kehormatan. It's so painful what we see in Gaza. Kabar hari ini hanya di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Sudah jelas maknanya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu paham geopolitik. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Kalau Israel marah sama Iran karena Iran mendukung Palestina kan, akan menghancurkan tempat nuklir Iran di sana kan. Kalau itu terjadi, Iran juga udah punya nuklir. Akan terjadi perang dunia kan. Apa kabar Indonesia Malam live di TV One. Rangkuman berbagai kabar terbaru. Mendapat serangan bertubi-tubi, Iran membalas serangan Israel. Dari hari ini sampai seterusnya Iran akan membalas dengan balasan yang cukup keras. Ragam berita hangat, peristiwa skala nasional maupun internasional. Ribuan warga Palestina tewas terbunuh oleh serangan tentara Zionis Israel saat mencari bantuan di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Kabar siang live di TV One. Rangkuman berita yang mengemuka di sepanjang hari. Tentara Zionis Israel kembali menembaki warga Palestina yang sedang mengantre bantuan di pusat distribusi bantuan di Gaza. Melengkapi kebutuhan informasi. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan pidato emosional tentang penderitaan di Gaza setelah menerima gelar kehormatan. It's so painful what we see in Gaza. Kabar hari ini hanya di TV One. Anda masih bersama kami di Lampung Bicara. Baik Pak, kan ya Pak obrolan kita yang kayak makin seru ini Pak ya. Oke. Mungkin Pak ada nggak sih Pak kayak boleh dong diceritain sedikit tentang pengalaman unik Bapak nih, atau ada pengalaman lucu nggak sih Pak selama Bapak tuh terjun di lapangan langsung gitu untuk melihat pembangunan di kota Lampung Tengah ini Pak? Iya, banyak sekali Kak pengalaman-pengalaman unik dan lucu yang saya pandang ketika kita turun ke lapangan. Contoh dalam hal kita mengawasi pembangunan jalan, infrastruktur, tapi di situ juga banyak masyarakat. Kadang-kadang kita memang memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, belum selesai masyarakat sudah minta lagi yang lain. Contoh untuk kesehatan, terus itu untuk pertanian, kesra dan sebagainya. Yang lebih uniknya lagi Kak, masyarakat ini menganggap kita selaku DPRD ini dewa. Jadi semuanya kita bisa. Sedangkan kita ini pemerintah daerah itu bersama DPRD, dalam ini kita cuma mempunyai 3 hak dan kewajiban, yaitu kita ada yang namanya hak kita untuk legislasi atau menganggarkan. Yang kedua untuk pengawasan. Yang ketiga membuat peraturan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Di situ kadang-kadang masyarakat nggak mau taunya segala sesuatu yang mereka inginkan semua bisa cepat segera terrealisasi. Karena kita ada aturannya. Kalau di tahun dan di bulan kian kita menganggarkan,
ini tidak bisa lagi dilaksanakan di tahun yang sama, kita harus menganggarkan untuk di tahun berikutnya. Ini masyarakat kadang-kadang maunya sih harus di tahun ini tuntas semua gitu Kak Kansa. Itu. Tapi itu tadi dengan ketidakmengertian masyarakat, ya kita anggap ini ya wajar-wajar saja kan gitu. Oke, nah Pak, kalau bicara soal pembangunan di Lampung Tengah nih, apa sih harapan terbesar Bapak ke depan, baik secara pejabat publik maupun sebagai yang emang besar di Lampung Tengah? Ya. Harapan saya selaku anggota DPRD Lampung Tengah bersama penyelenggara pemerintah, dalam hal ini kepala daerah beserta seluruh staf dan jajarannya, mari kita bersama-sama melaksanakan prioritas anggaran yang ada ini, kita prioritaskan dengan skala prioritas yang lebih utama yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi dengan adanya efisiensi atau keterbatasan anggaran ini, semua yang menjadi skala prioritas yang ada ini dapat teratasi dan dapat realisasi, Kak Kansa. Oke, baik. Dan menurut Bapak, ada nggak sih Pak hal sederhana yang bisa dilakukan masyarakat seperti itu ya Pak, agar pembangunan dan pengawasan bisa berjalan lebih baik? Ada contoh, kita bangun jalan, mungkin di situ sudah kita bangunkan juga drainasenya. Di situ juga kita berharap masyarakat untuk memelihara itu. Nah, contoh kalau kita sudah bangunkan jalan, kita bangunkan drainase, di musim-musim penghujan seperti ini masyarakat juga tidak buang sampah sembarangan sehingga seiringnya tidak mampet, sehingga air tidak melimpas ke jalan. Karena kalau air sudah melimpas ke jalan, fungsi jalan itu yang tadinya untuk kendaraan ini berubah untuk jalan air. Nah, inilah kadang-kadang kita juga meminta kepada seluruh masyarakat Lampung Tengah, ayo kita ikut awasi kegiatan pembangunan, laporkan apabila ada kecurangan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur pembangunan kepada kami, pemerintah daerah beserta DPRD, inspektorat, aparat-aparat penegak hukum yang ada di Lampung Tengah ini. Mari kita sama-sama, dan kita juga bantu, jangan juga segala kegiatan atau pembangunan yang masuk ke wilayah kita jangan juga terganggu oleh kepentingan segelintir orang yang memang itu orang-orang tidak bertanggung jawab. Itu Kak Kansa. Mungkin Pak ada closing statement dari Bapak selaku Ketua Komisi 3 ya Pak di Lampung Tengah kepada masyarakat Lampung. Ya, baik Kak Kansa, terima kasih sekali lagi, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Lampung Tengah. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Lampung Tengah, mari kita bersama-sama membangun Lampung Tengah ini, kita awasi dan kita bersama-sama, kita gotong royong bersama-sama untuk mengawasi pembangunan Lampung Tengah supaya Lampung Tengah kita tercinta ini lebih maju sesuai dengan jargon kita, begewai beja mewawai, bekerja bersama-sama untuk menuju hal-hal ya demi kebaikan. Itu Kak Kansa. Mantap banget nih Bapak. Nggak kerasa ya Pak kita sudah juga ya pemirsa. Terima kasih kepada Bapak Dedi Desa Putra selaku Ketua Komisi 3 DPRD Lampung Tengah atas waktu dan penjelasannya yang sangat insightful nih Pak ya. Dan semoga berbagai upaya pengawasan pembangunan dan juga pembenahan layanan publik dapat terus berjalan ya Pak di Lampung Tengah. Baik pemirsa, saya Alkansa Rizky pamit undur diri dan terima kasih telah menyaksikan Lampung Bicara.